Baiklah teman-teman, kali ini saya akan sedikit berbagi dengan teman-teman semua. Kali ini saya kedatangan TV Polytron U-Slim ya, dengan keluhan tidak bisa start gitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga sudah sering mendapatkan TV ini ya. Nah, pertama saya akan coba untuk mengecek dulu ya. Nah, baru saja setelah dibuka kita akan cek ya. Kita lihat di bagian bawahnya ya. Baik teman-teman, setelah pesawat ini mesinnya kita buka, kita balik. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengukur tegangan ya, terutama tegangan di B plusnya ya. Nah, kita coba dulu colokkan ya. Ini colokannya, cit gitu ya. Nah, sudah terdengar teman-teman, cit gitu. Kita lihat indikatornya menyala hanya sekali saja. Nah, pertama kita harus mengukur tegangan di B1 ya. Nah, kita lihat teman-teman, nih B1 tegangannya cuma 50 volt teman-teman, berarti tidak normal ya. Seharusnya di sini tegangannya 115 ya. Oke teman-teman, setelah tadi kita ukur tegangan di B1 nya ternyata hanya 50 volt, maka timbul pertanyaan, apakah 50 volt tersebut karena pengaruh dari kerusakan di luarnya ataukah di dalam regulator itu sendiri. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka ya, memutus jalur yang menuju ke playback, yaitu dengan cara membuka resistor 518 ini ya. Arus yang mengalir ke playback kita putus di sini dengan cara membuka R ini ya. Baiklah teman-teman, kita coba buka dulu ya. Baiklah teman-teman, setelah tadi kita buka R ini 518, berarti kita sudah memutus arus yang mengalir nanti ke playback ya. Nah, tujuannya ini kita mengetahui apakah gangguan itu terjadi oleh rangkaian yang sudah masuk ke playback ataukah di dalam regulator itu sendiri ya. Nah, dengan cara sekarang kita ukur, kita cokkan dulu ya. Oke, setelah kita colokkan, kita ukur di B1 nya. Oke teman-teman, kita lihat ternyata tegangannya masih turun dan turun terus ya, tidak stabil di 115. Berarti bisa disimpulkan bahwa kerusakan tidak terjadi setelah arus itu masuk di playback ya. Ini kemungkinan disebabkan output regulator yang lain. Nah, bisa dibilang B1 ini sudah aman, kemudian kita harus cek B2 dan berikutnya ya. Kita coba telusuri ya. Nah teman-teman, setelah tadi kita memastikan bahwa gangguan tidak terjadi di arus yang mengalir ke playback, kemudian kita langkah kedua akan mengecek arus output dari regulator yang kedua. Nah, di sini mungkin teman-teman ya, mestinya di sini tegangannya sekitar 35 volt ya. Kita coba ukur dulu di sini ya. Kita cokkan dulu ya lagi. Cit gitu. Oke teman-teman, disertai suara denging di areal regulator ya. Nah, ini tentu saja output dari regulator itu sudah dipastikan ada gangguan ya. Nah, kita cek di sini yang kedua ini. Ternyata teman-teman, arusnya tidak mencapai tegangan 35 volt. Nah, itu langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah membebaskan beban-beban yang mengambil tegangan di sini ya. Ada 1, 2, 3, ada 3 titik di sini yang mengambil arus di sini.
Nah, itu kita bebaskan dulu dengan mencopotnya. Oke teman-teman, perhatikan di sini ya, saya mencopot R502 dan R804 dan R514 ya. Nah, ketiga ini saya copot dari tegangan 35 volt ya. Nah, tentu saja saya mengingatkan kepada teman-teman nanti hati-hati di dalam mencopot ini. Kenapa? Nanti saya takut teman-teman mungkin melupakan ya, terlanjur memutus arus yang mengalir ke ke photocopler. Karena kalau sampai ini bisa kita putus, kemungkinan besar dia akan mengakibatkan lonjakan tegangan. Nah, lonjakan tegangan tersebut nanti bisa saja membuat kerusakan yang baru. Makanya teman di sini harus hati-hati ya. Nah, ini setelah saya buka ketiga titik ini, kita akan coba ukur lagi ya. Cik. Oke teman-teman, halo. Oke teman-teman, mohon maaf tadi ada konsumen yang datang, jadi terhenti tadi. Baiklah, kita lanjutkan sekarang ya. Sampai di mana tadi? Oke, sampai di sini ya. B plus yang kedua ini 35 volt ya, semestinya 35 volt. Apakah di sini ada gangguan atau tidak? Artinya apakah rangkaian yang mengambil tegangan dari sini ada gangguan atau tidak? Itu caranya, kita coba tes lagi ya. Cit. Nah, tegangannya teman-teman bisa lihat ya. Nah, jarum masih tetap bergerak turun. Artinya gangguan tidak ada di sini. Gangguan tidak terjadi di rangkaian yang mengambil tegangan di 35 volt. Itu berarti bisa disimpulkan sementara gangguan terjadi di B3 ataukah selanjutnya. B1 aman, B2 aman itu. Nah, kita lanjutkan ke B3 ini ya. Di sini seharusnya tegangannya kurang lebih 8 volt. Ya, kita coba aja ya. Baik teman-teman, setelah tadi kita memastikan di B1 tidak ada gangguan, B2 juga tidak ada gangguan, kini kita mencoba menelusuri di B3 ya. Nah, di sini apakah ada rangkaian yang rusak yang mengambil tegangan di B3 ini ya. Dengan cara kita membebaskan beban-beban yang mengambil arus di tegangan tersebut ya. Nah, di sini saya mencoba membuka R512 dan di sini R510. Nah, R510 ini yang berfungsi mengalirkan arus ke T503 dan R512 ini mengalirkan arus ke T504. Nah, kita coba antara dua ini yang mana yang nanti menjadi yang membuat gangguan tersebut ya. Kita coba ukur dulu ya. Oke teman-teman, sudah kita cokkan. Sekarang kita ukur B1 nya apakah sudah mau naik atau belum. Oke, benar saja teman-teman, ternyata setelah membuka R512 dan R10 ternyata B1 sudah normal teman-teman. Kita lihat ya. Nah, tegangannya sudah 115. Oke, kita tes lagi. Nah, 115. Kemudian B2 nya juga kita coba tes ya. Di sini. Nah, oke, teman-teman bisa lihat. Oke. Teman-teman bisa lihat ya. Tegangannya sudah hampir 35 volt. Ini sudah mendekati normal. Artinya bisa kita simpulkan bahwa gangguan terjadi pada rangkaian yang mengambil tegangan di
3 yaitu tegangan 8 volt ya, melalui R512 dan R510. Nah, ini kemungkinan gangguan di antara dua ini, apakah di T503 ataukah di T504 ya. Kita tes ya dengan cara mencopot transistor keduanya. Nanti kita tes apakah transistornya tersebut rusak atau gimana ya, kita coba. Oke teman-teman, setelah kita coba tadi tes transistor ini ya, ternyata tidak terjadi kerusakan di transistornya. Ya sudah, kita pasang lagi aja ya. Oke, setelah kita pasang, kita balik chassisnya, kita solder ya, kita solder. Oke teman-teman, setelah disolder berarti kita lakukan hal yang sama terhadap transistor ini ya, T504 ya. Kita copot, kita tes apakah rusak atau tidak gitu. Oke, kita tes dulu, copot dulu ya. Oke teman-teman, ternyata setelah saya tes transistor ini tidak apa-apa, transistor ini tidak rusak ya. Di sini T504 ya, kita pasang kembali, ya. Ya, kita pasang kembali, kemudian kita solder. Oke, mana dia nih? Nah, yang ini. Nah, kita solder kembali ya, T504. Oke teman-teman, karena tadi setelah kita tes T503 dan T504 tidak terjadi kerusakan, tidak ada penyimpangan, maka teman-teman, karena tadi kita sudah memastikan bahwa T503 dan T504 tidak terjadi gangguan, tidak ada kerusakan, berarti langkah selanjutnya kita akan mencoba memasang kembali R512 dan R510 dengan membuka selanjutnya output daripada transistor 504 dan transistor 503 ini ya, dengan cara membuka jumper 502 dan jumper 514 ya, yang ini mengarah ke IC EPROM-nya ya. Nah, coba kita sambungkan dulu R yang ini dan R yang ini, kemudian kita buka yang dua ini. Oke teman-teman, kita sudah memasang R512 dan R510 ya. Artinya rangkaian ini sudah kita aliri tegangan dari sini ya, dari sini kita aliri tegangan. Kita pastikan bahwa output ini dan output ini yang masuk ke rangkaian IC ini apakah terjadi gangguan di sana. Artinya kita semua sudah pasang, titik-titik ini sudah kita pasang semuanya, semua kita pasang. Kita membuka ini aja nih, dua nih ya. Nah, sekarang kita cokkan apakah ada gangguan atau tidak di sana. Kita coba cokkan dulu. Oke teman-teman, sudah teman-teman kita cokkan. Nah, setelah kita cokkan, kita ukur tegangan di B1 dalam keadaan R514 di J514 kita buka, J502 kita buka ya. Ini yang mengarah ke IC. Oke, kita ukur B1 nya. Oke teman-teman, masih bertahan ya, masih bertahan di 115 volt. Itu bisa artinya kita simpulkan rangkaiannya di sini tidak apa-apa, tidak terjadi masalah. Hanya yang menjadi masalah di sini
Setelah ini kita buka normal, artinya kemungkinan besar IC ini menjadi penyebab kenapa TV-nya gagal start ya. Oke, kita coba ganti dengan ini. Kita carikan dulu spare partnya ya. Oke teman-teman, kita akan sambungkan kembali. Ini jumper 502 dan jumper 514 ya. Kita solder. Nah kemudian kita akan coba lagi cokkan ya. Oke, tunggu. Oke teman-teman, sudah kita cokkan. Kita ukur B1 masih normal. Sepertinya teman-teman TV-nya sudah menyala. Coba kita lihat layarnya ya. Oke, sudah. Nah, oke, sip teman-teman, demikian dari saya. Dukung selalu channel saya, like, share, and subscribe. Oke, terima kasih.